العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa perlu untuk kita sadari, untuk kemudian kita syukuri, adalah Allah lapangkan diri kita untuk bermajelis mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, membahas bahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya di gejolak fitnah yang luar biasa yang menggeser peradaban Islam. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala sisihkan kita dari mayoritas manusia yang tersibukkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk diri mereka kepada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kepada apa yang telah diturunkan Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan sampai diri-diri mereka itu seperti orang-orang yang telah dianugerahi Alkitab sebelumnya, kemudian karena sebab berlalu waktu yang panjang maka menjadi keraslah hati-hati mereka. Allah menyindir bagaimana Ahlul Kitab berpaling dan bergeser dari ajaran para nabinya karena waktu yang panjang. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun lamanya terjadi pergeseran yang luar biasa. Kemudian Allah katakan, Allah kabarkan bahwa kebanyakan mereka para pengikut nabi-nabi terdahulu dalam Ahlul Kitab itu fasik. Lalu Allah peringatkan, kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti mereka. Karena berlalu masa yang panjang dari masa kenabian, jadilah kemudian hati-hati kalian mengeras. Baik, kita lanjutkan kembali kajian pembacaan Risalah Lum'atul I'tiqad. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Wa la nasibullah ta'ala ma wasafa bihi nafsah bila haddin wala ghayah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah la nata'adda dzalik wa la tablughu sifatul wasifin. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menegaskan kembali prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bermuamalah terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegaskan bahwasanya kita tidak mensifati Allah lebih dari apa yang Allah telah mensifati dirinya sendiri dengannya. Bila haddin wala ghayah, batasan dan tanpa akhir kesudahan. Maksudnya tanpa keberakhiran. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Lau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya di bumi ini pohon-pohon dijadikan pena, begitu pula lautan yang dibentangkan 7 samudra dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan bila haddin wala ghayah. Kita membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam batasan tertentu. Sebagian redaksi atau ungkapan para salaf ketika menetapkan haddun asal atau ghayah, puncak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksudkan dengannya adalah
batasan bermakna Allah tidak bercampur dengan makhluknya, tidak berada di satu ruang dengan makhluknya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan padanya haddun, batasan atau cakupan, bermakna dipisahkan dari makhluknya. Bukan maknanya kemudian sifat Allah itu terbatasi. Jelas ya. Jadi di sini Ibnu Qudamah menjelaskan bila haddin wala ghayah, maksudnya adalah tanpa batasan, tanpa akhir. Allah tegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengannya dan dia as-sami' al-basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita katakan sebagaimana apa yang Allah firmankan. Wa nasifu bima wasafa bihi nafsahu. Kita juga mensifatkan Allah berdasarkan apa yang Allah telah mensifatkan dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. La nata'addada, kita tidak melampaui yang demikian. Makhluknya tidak pula kita nafikan atau kita selewengkan dari maknanya yang sebenarnya. Wala tablughu sifatul wasifin. Tidak pula kita sifatkan Allah dengan sifat-sifat orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diimajinasikan oleh makhluk untuk membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna dibandingkan apa yang mampu dijangkau oleh makhluk untuk mengimajinasikan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukamihi wa mutasyabihihi wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li sana'atin sunniat wala nata'addal qur'ana wal haditha wala na'lamu kaifa kunhu zalika illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil qur'an. Kemudian Ibnu Qudamah menegaskan kembali, kita beriman terhadap Al-Qur'an semuanya tanpa terkecuali. Baik yang muhkam, ayat-ayatnya jelas, gamblang, dan mutasyabih. Itu ayat-ayat yang butuh padanya penafsiran dengan ayat yang lainnya atau dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang bersifat mutasyabih mutlak, bermakna mutlak mutasyabih tidak bisa. Jadi mutasyabih di dalam Al-Qur'an sifatnya nisbi, relatif. Kalau ada yang tidak memahami, maka pasti di sana ada yang memahaminya. Makanya Allah katakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika Allah perintahkan untuk bertanya kepada ahli dzikr, berarti sudah pasti di sana pasti ada yang memahami Al-Qur'an. Nah, jadi mutasyabih di dalam Al-Qur'an ini sifatnya nisbi. Karena Al-Quran sendiri hudan linnas, tidak mungkin karakteristik Al-Quran yang disifati sebagai hudan petunjuk kemudian ada dalam ayat-ayatnya sesuatu yang sifatnya samar, tidak bisa dipahami secara mutlak. Adanya ayat-ayat mutasyabih ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar diketahui siapa yang konsisten dalam keimanan dan siapa yang memperturutkan ayat-ayat mutasyabih tadi untuk mencari-cari fitnah. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Ali Imran, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Tidak pula kita meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala satu sifat dari sifat-sifatnya hanya karena cercaan orang-orang yang mencerca. Nah, dikatakan mujassimah, dikatakan wahabi, dikatakan sebagai mumatsilah, dan celaan-celaan serta caci maki yang ada ini tidaklah menggentarkan seorang sunni sedikit pun. Jadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam permasalahan ini menetapi dan mengimani seutuhnya sebagaimana datangnya, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuensi bahasa Arab, karena Al-Qur'an diturunkan dalam keadaan berbahasa Arab dan Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas. Maka kita tidak ikut karena cercaan, karena tuduhan-tuduhan dari para pencela. Wala nata'addal Qur'ana wal hadis. Kita juga tidak melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis, baik isbat maupun nafi. Menetapkan sifat atau menafikan sifat tidak melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalika.
illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Quran. Tidak pula kita mengetahui hakikat bagaimananya dari zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya kecuali dengan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan penetapan dari Al-Qur'an. Kita imani lafaz dan makna-maknanya. Dan bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui tentang hakikat dari zat dan sifatnya. Ya. Wa qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billahi wa ma jaa'a 'anillahi 'ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah kemudian setelah membawakan dan menukil kalamnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau menukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lihat bagaimana meletakkan risalah ini secara sistematis. Setelah beliau membawakan ayat-ayat, kemudian menukil sebagian hadis, kemudian menguatkannya dengan pemahaman dan pendapat para imam. Di sini beliau menukil pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa beliau nukil ini? Dalam rangka membantah orang-orang yang menisbatkan kepada fikih Syafi'i di masa beliau dari kalangan Asy'ariyah. Jadi mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i dalam fikih, tapi secara akidah justru mengikuti akidahnya Ibnu Qullab atau Abul Hasan, menguji konsistensi dari mereka. Kalau kalian mengaku mendakwakan diri sebagai pengikut Asy-Syafi'i dari sisi fikih, kenapa kalian tidak mengikuti Asy-Syafi'i dari sisi akidahnya? Kalau dikatakan bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari ini yang mengkonsep ilmu akidah di kemudian hari, lantas kita katakan Imam Syafi'i yang lahir jauh sebelum, sementara Asy'ari sendiri belum lahir ketika itu. Wa qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah. Lihat bagaimana Asy-Syafi'i menegaskan prinsip bermuamalah terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dikatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa ma jaa'a 'anillah, dan beriman dengan segala apa yang datang dari Allah. Di atas apa? Ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Sementara Allah memilih untuk disampaikan kepada makhluknya, umat manusia, bangsa jin dan manusia, dengan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Kalau begitu, kita memahami lafaz-lafaz yang Allah pergunakan kalamnya dengan bahasa tersebut sesuai dengan peletakan bahasa tersebut. Ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memilih bahasa tersebut sebagai bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan ilahinya. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman dengan segala apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas konsep yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas penafsiran orang-orang belakangan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang jelas, tegas dan tegas. Kalau begitu, segala tekstual yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya kita imani sesuai dengan sallallahu alaihi wasallam gunakan. Ya. Wa ala hadza darajat salaf wa madul khalaf kulluhum muttafiqun bil wal marad wal isbat sifati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arudin li ta'wili. Nah. Dan di atas yang demikian inilah para salaf berpijak generasi demi generasi. Begitu pula para imam yang datang setelah generasi salaf. Seluruhnya bersepakat di atas konsep terhadap bermuamalah dengan ayat-ayat sifat
sebagaimana adanya dan memberlakukan sebagaimana datangnya. Wal itsbati lima warada minas sifati fi kitabillahi azza wa jalla, dan menetapkan segala apa yang datang berkaitan dengan sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa ditakwil-takwil, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa bahasa Arab. Biktifai atharihim wal ihtida'i bimanarihim wa huzirna al-muhdatsat wa ukhbirna annaha min ad-dhalalat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, abdu 'alaiha bin nawadid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, dan sungguh kami telah diperintahkan, kita ini semua diperintahkan untuk mencukupkan diri dengan asar mereka. Siapa? Para salaf. Bagaimana para sahabat, para tabi'in memahami konsep beragama. Dan kita juga diperintahkan untuk mencukupkan diri, menjadikan mereka itu sebagai mercusuar dalam beragama, panutan. Wa hudhirna al-muhdatsat, kita telah diperingatkan dari segala perkara muhdats yang diadakan dalam agama. Baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah. Dan kita juga telah dikabarkan bahwasanya semua itu perkara muhdats dalam agama adalah termasuk dari dhalalat, kesesatan. Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati, wajib atasku. Sunnah di sini bermakna manhajku. Akidah, bukan sunnah bermakna amalan sunnah. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal. Sunnah secara bahasa adalah thariqi, jalanku, secara akidah, secara manhaj, secara muamalah, secara fikih, semuanya. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, caraku dalam beragama. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga konsep beragamanya para khulafa'ur rasyidin. Mereka tersifati dengan al-mahdiyyin, yang terbimbing. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan addu al-nawajid, gigit erat-erat jalanku tersebut dan jalan para khulafa'ur rasyidin dalam beragama dengan gigi-gigi geraham kalian. Jadi ungkapan yang menandakan betapa gigih dan kuatnya tamasuk atau berpegang dengan ajaran agama beliau. Jangan sampai lepas. Dari segala perkara yang diada-adakannya dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap muhdats itu adalah kebid'ahan. Segala perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini bantahan bagi yang mengklasifikasikan bid'ah hasanah maupun bid'ah dhalalah. Dengan tegas Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, segala kebid'ahan yang diada-adakan di dalam agama adalah kesesatan. Imam Ibnu Qudamah membawakan hadis ini dalam tekstual atau bahasan akidah. Jadi secara khusus yang ditekankan oleh beliau kebid'ahan di sini yaitu kebid'ahan dalam perkara akidah, karena kebid'ahan datang dari sektor akidah, masuknya keyakinan-keyakinan dan konsep-konsep keagamaan yang menyeleweng dari ajaran yang murni. Kemudian bid'ah dari sisi akidah, bid'ah dari sisi muamalah. Jadi yang dimaksudkan adalah bid'ah pada sisi akidah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa tabi'u faqad kufitu. Nah, jadi jalan hidayah, keselamatan serta tumakninah, ketenangan itu adalah kembali kepada zaman awal sebelum bermunculannya berbagai macam ideologi, berbagai macam pemahaman, berbagai macam sekte. Nah, masa Nabi SAW dan para sahabatnya, sebelum muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, kita lihat apakah ajaran
atau amalan yang ada di masa ini itu selaras atau ada di zaman generasi awal sebelum munculnya berbagai macam sekte yang ada, itu menjadi tolak ukur kita, baik secara akidah maupun secara amaliyah. Kemudian disebutkan di sini asar dari Abdullah bin Mas'ud, faqihnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabi'u. Beritibalah kalian, ikutilah jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahamannya para sahabat. Ittabi'u wa la tabtadi'u, jangan kalian mengada-ngadakan kebid'ahan. Faqad kufitum, kalian itu sudah telah dicukupi. Jadi enggak perlu lagi kalian mengkonsep sesuatu yang baru, memformulasikan gagasan cara beragama yang baru, sudah cukup. Jadi siapa yang mengada-ngadakan kebid'ahan, maka sejatinya dia sedang menjadikan dirinya sendiri sebagai perancang syariat. Jadi dia telah mengkonsep syariat yang Allah tidak syariatkan, yang Nabi tidak mencontohkan. Maka Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka itu memiliki serikat-serikat sekutu-sekutu yang merancang, mengkonsep syariat-syariat untuk mereka, ajaran untuk mereka dari agama ini yang Allah tidak izinkan. Bagian ulama salaf ada yang berpendapat kafirnya ahli bidah secara mutlak dengan ayat ini, karena konsekuensinya mereka telah mengkonsep, merancang syariat yang tidak Allah syariatkan. Jadi menjadikan diri-diri mereka sebagai tandingan untuk merancang syariat. Dinukilkan dari sebagian ulama salaf. Ya. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah kalaman ma'na kif haitsu waqafa al-qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafizin kaffu wa lahum ala kafiha kana aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra wa la in kuntum hadatsa ba'dahum fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takalamu minhu bima yakfi fama fawqahum muhassir wa la dunahum muqassir laqad qassara anhum qaumun fajafaw wa tadawazahum akharuna fawalaw wa innahum fima baina dzalika la'ala hudam mustaqim. Kemudian Ibnu Qudamah menukil dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sebuah kalam yang maknanya qif haitsu waqafal qaum, sebagaimana kaum itu berhenti. Kaum yang dimaksudkan di sini yaitu para sahabat yang mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukupi kamu sesuai dengan para sahabat itu mencukupkan dirinya dalam beragama. Fa innahum an ilmin, karena diamnya mereka berada di suatu perkara itu di atas ilmu. Mereka lebih tahu kapan bertindak dan bagaimana bertindak. Wa bi basar, dan dengan pandangan yang tajam dan luas dan tepat sasaran, kafu, mereka menahan diri dari perkara-perkara. Ketika mereka tidak membahas suatu pembahasan, membahas suatu keyakinan, konsep keagamaan, menunjukkan yang demikian itu di atas ilmu. Bifarinafidin kafu, dengan pandangan yang tajam mereka itu menahan diri darinya. Terjadi di masa-masa setelah generasi terbaik, muncul berbagai macam sekte dan pemahaman yang menyimpang dalam permasalahan sifat-sifat Allah yang tidak pernah terjadi bahasan tersebut di masa para salaf. Ini menunjukkan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lain daripada yang lain, ada sesuatu yang tidak beres, karena para sahabat tidak melakukan bahasan sebagaimana orang-orang belakangan membahasnya. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Mereka para sahabat itu seandainya mau membahasnya, niscaya mereka jauh lebih mampu untuk melakukan bahasan terkait bagaimana sifat Allah. Kan orang-orang belakangan terlalu melebar meluas membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka, dengan logika mereka, dengan ilmu filsafat. Nah, seandainya yang demikian itu baik, niscaya para sahabat lebih mampu untuk melakukan bahasan berkaitan dengannya. Wabil fadli law kana fiha ahra. Dan para sahabat, orang-orang terdahulu itu adalah orang yang lebih antusias terhadap keutamaan. Kalau
Bicara dan perbincangan mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan belakangan itu ada keutamaan padanya. Pasti para sahabat sudah mendahuluinya. Mereka lebih antusias terhadap kebaikan. Fala in qultum, seandainya kalian berkata, itu ahli bidah. Seandainya kalian berkata hadatsa ba'dahu. Kan ini Ahlus Sunnah mengatakan, kalau yang kalian itu berada di atasnya berupa filsafat tentang sifat-sifat Allah itu lebih baik, niscaya sahabat akan lebih dulu. Maka mereka menjawab, hadatsa ba'dahu. Baru masuk, baru ada setelah masa sahabat. Jadi wajar kalau mereka tidak membahasnya. Nah, kamilah yang akan membahasnya. Nah, dibantah lagi, fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahu. Tidaklah terjadi yang demikian itu, bahasan yang demikian itu kecuali dari mereka yang menyelisihi bimbingan para sahabat, yang mengkonsep dengan konsep-konsep yang baru. Wa radiba an sunnatihim, dan dari orang-orang yang benci dari metode mereka para sahabat. Walaqad wasafu minhu ma yashfi, sementara mereka para sahabat itu telah melakukan pensifatan dan penggambaran tentang tata cara beragama dan berakidah, sesuatu yang sudah mencukupkan dan menyembuhkan. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka telah berbicara dalam bab ini, dalam bidang ini, bidang akidah ini, sesuatu yang telah cukup. Fama fawqahu muhassir. Jadi kalau ada bahasan yang melampaui bahasan mereka, ini sesuatu yang ekstrim. Nah, waladunahu muqassir, dan apabila ada bahasan yang jauh di bawah mereka dari kalangan para sahabat, konsep keagamaan yang di bawah para sahabat, maka ini adalah bentuk taksir, bentuk meremehkan agama, menyiapkan agama. Ahli sunnah itu berada di pertengahan, meremehkan. Laqad qassara 'anhum qaumun fajafau. Sungguh di antara mereka ahli bidah itu suatu kaum yang meremehkan sehingga mereka menjadi bersikap acuh, keras, tidak peduli. Wa tajawazahum akharuna faghalau. Di sisi lain ada yang ekstrim melampaui batas, hul. Wa innahum fi ma baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Nah, itu berada pertengahan di antara kelompok ekstrim dan kelompok yang bermudah-mudahan. Mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Nah, pertengahan. Ya. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah, "Alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Kemudian Ibnu Qudamah menukil dari Imam Tabi'in Abu Amr al-Auza'i, imam besar dari Syam. Dikatakan imam dunia, salah satunya al-Auza'i di Syam. Beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf." Wajib atasmu berpegang teguh dengan asarnya para salaf. Wa in rafadaka nas, walaupun manusia itu menolakmu, tidak setuju terhadapmu. Ini dikatakan oleh Al-Auza'i, seorang imam tabi'in di masa tabi'in. Jadi orang-orang yang berpegang dengan asarnya para sahabat itu ditolak oleh manusia keumuman. Apalagi kita yang ada di masa ini yang jauh, waktu berlalu jedanya. Tapi pesan Al-Auza'i ini ribuan tahun termaktub dalam tinta emas sejarah. Beliau mewasiatkan tetap konsisten berpegang teguh di atas asarnya para salaf walaupun manusia itu menolakmu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, awas waspada kamu dari pendapat-pendapat figur atau individu yang tidak berlandaskan dalil. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi retorika ucapannya itu dengan keindahan-keindahan retorika dan gaya bahasa. Jadi awas, jangan terkecoh dan terkesima. Ya. Wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami rahimahullah, "Rajulin takallama bi bid'atin wa da'ana ilaiha, akhbirni an sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum aw lam ya'lamuha, qala lam ya'lamuha, qala fa syai'un lam ya'lamhu haula'i alimtahu anta, qala ar-rajul fa inni aqul qad alimuhu wa wasi'ahum an la yatakallamu bi wa la yas'al am lam yas'ahum, qala bal wasi'ahum, qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u radhiyallahu anhum
la yas'uka an fanqata'a ar-rajul wa qala al-khalifah wa kana hadira la wasa'allahu ala man lam yas'hu ma wasi'ahum. Lanjut. Wa hakadha ma lam yas'hu wa ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim war rasikhina fil ilm min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'allahu alaihi. Ibnu Qudamah menukil perdebatan antara Abdurrahman Al-Hadrami Sunni Sunnah dengan salah seseorang berpendapat dan mendakwahkan pemikiran Jahmiyah. Di sini yang dimaksud dengannya adalah Ahmad bin Abi Du'ad, musuh besarnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam utama fitnah khalq al-Quran di masa Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim. Kan pada waktu itu didatangkan semua para tokoh-tokoh agama dan dipaksa untuk berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka salah satunya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hadrami dihadapkan di hadapan khalifah dan mendebat Ibnu Du'ad. Akhbirni an maqalatika hadihi. Sunni ini Al-Hadrami kepada Ibnu Abi Du'ad, kabarkan tentang pendapatmu, yaitu bahwa Al-Quran adalah makhluk. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali mengetahui yang demikian ataukah tidak? Maksudnya apakah Rasulullah dan para sahabatnya itu berada di konsep yang sama dengan kamu? Ibnu Abi Du'ad mengatakan lam ya'lamuha. Mereka tidak mengetahuinya. Kenapa begitu? Karena tidak didapati satu asar pun atau hadis pun atau ayat pun yang mengkhabarkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka Ibnu Abi Du'ad mengatakan lam ya'lamuha. Karena kalau dikatakan ya'lamuha, ditanya mana dalilnya? Mana asarnya? Maka dia mengatakan lam ya'lamuha. Qala, maka Al-Hadrami membantahnya. Fa syai'un lam ya'lamu haula'i ya'lamu antum. Masyaallah. Sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka sahabatnya, lantas kamu bisa mengetahuinya. Luar biasa. Qala ar-rajul fa inni aqulu qad alimuhu. Maka Ibnu Abi Du'ad mengatakan, oh kalau gitu saya ralat. Saya katakan bahwa mereka, Nabi dan para sahabatnya mengetahui yang demikian. Qala fa wasi'ahum alla yatakallamu bihi. Tapi permasalahannya, perkara yang mereka tahu itu dalam dakwaan kamu bahwasanya Nabi dan para sahabatnya juga mengetahui. Tapi mereka tidak pernah menyampaikannya ke umat, ya kan? Kalau begitu sesuatu yang lapang bagi mereka itu untuk tidak membicarakannya. Wala yad'un nas ilaihi am lam yasahu. Dan mereka juga tidak mendakwahkan umatnya atau manusia di atas konsep yang demikian. Maka Ibnu Abi Du'ad mengatakan bal wasi'ahum. Bahkan yang demikian itu lapang, bahwasanya para sahabat dan Nabi tidak membicarakan konsep akidah sebagaimana Ibnu Abi Du'ad membahasnya. Qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu radhiyallahu anhu la yas'uka anta. Maka dibantah lagi. Sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu merasa lapang untuk tidak membahasnya, bagaimana untuk kemudian kamu merasa tidak lapang sehingga kamu melakukan bahasan itu dan mendakwahkan dakwahan tersebut. Fanqata ar-rajulu, maka terdiamlah dia Ahmad bin Abi Du'ad, kalah dalam argumentasinya. Faqala al-khalifah, maka khalifah di situ yang waktu itu hadir, la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Ini semoga Allah tidak lapangkan seseorang yang merasa tidak lapang perkara-perkara yang padanya orang-orang terdahulu, yaitu para nabi dan para sahabatnya merasa lapang darinya. Nah, maksudnya nabi dan para sahabat itu merasa cukup dengan konsep keagamaan yang tidak mereka bahas, kemudian orang belakangan membahasnya dengan dakwaan bahwasanya mereka lebih tahu maslahat dalam menjelaskan tentang akidah. Ya. Demikianlah man lam
yas'ahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhu wa tabi'in lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim wa rasikhina fil. Nah, intinya ya demikianlah. Siapa yang tidak merasa lapang terhadap konsep keagamaan yang Rasul dan para sahabatnya serta para tabi'in dan para imam itu merasa lapang padanya, berupa apa? Berupa membaca tilawah ayat-ayat sifat dan membaca kabar-kabar berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan memberlakukannya, mengimaninya sebagaimana datangnya, sebagaimana tekstualnya. Maka orang yang tidak merasa lapang demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya merasa lapang. Konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegang teguh di atas konsep keagamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik dari sisi akidah, dari sisi muamalah, dari sisi ibadah, seperti itu. Sudah ada ya? Baik. Ada dulu. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah setelah meletakkan bagi kita kaidah dan prinsip fundamental dari akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan prinsip dalam bermuamalah terhadap dalil-dalil berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Kemudian beliau menjelaskan tentang contoh-contohnya. Dalam paragraf yang akan kita baca di sini, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah makna yang berdiri tegak pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat. Suatu makna yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu terbagi dua. Ini secara klasifikasi aja untuk memudahkan dalam memahami. Sifat yang pertama sifat dzatiyah, enggak ada di situ. Sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah tersifati dengan sifat tersebut. Tidak didahului oleh, tidak pula mengiringi keberakhiran, azali dan abadi lampau. Serta senantiasa Allah tersifati dengannya. Tidak terpisahkan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sifat dzatiyah. Penetapannya melalui dua konsep. Konsep yang pertama dari jalur as-sam'i, dari jalur wahyu. Dzatiyah khabariyah namanya. Khabar. Untuk menetapkannya ini butuh khabar. Kita nggak bisa menjangkau kalau tidak ada dalil yang mengkhabarkan yang demikian. Contohnya apa? Allah mengkhabarkan bahwa Allah memiliki tangan. Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Ini sifat-sifat yang berkenaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah tersifati dengan sifat tersebut. Sampainya kepada kita melalui jalur khabar, wahyu. Ini namanya dzatiyah khabariyah. Yang kedua dari sifat dzatiyah adalah dzatiyah aqliyah. Sifat dzatiyah senantiasa Allah tersifati dengannya, dan penetapannya seandainya tidak ada dalil, akal mampu untuk menjangkaunya. Contohnya apa? Contohnya sifat hidup. Sifat maha hidup. Allah kabarkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah maha hidup. Seandainya tidak datang khabar yang demikian, akal mampu untuk menjangkaunya. Kenapa? Karena segala apa yang di alam semesta ini menunjukkan adanya sang penciptanya. Sang penciptanya tidak mungkin zat yang mati. Maka sifat kemahahidupan Allah Subhanahu wa taala ini dapat dijangkau oleh akal. Tapi akal tidak berpijak semata-mata di atas akal. Semata-mata di atasnya. Tetap dipadu-padankan. Nah, namanya sifat dzatiyah aqliyah. Kemudian sifat berikutnya sifat fi'liyah.
Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sampainya kepada kita juga melalui dua metode, fi'liyah, khabariyah. Sifat fi'liyah adalah sifat bagi Allah berkaitan murni dengan kehendak Allah. Allah ingin lakukan, Allah lakukan. Bagaimanapun dan apapun itu. Ada yang sifatnya khabariyah, bermakna kita tidak bisa menjangkaunya kecuali melalui jalur khabar. Contohnya istiwa di atas arsy. Allah kabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Kalau tidak ada dalil yang mengkhabarkan demikian, tidak bisa kita menetapkan. Begitu pula jika tidak ada dalil yang mengabarkan, kita juga tidak bisa menjangkaunya, menebak-nebak juga tidak bisa. Ini namanya sifat fi'liyah khabariyah. Nah, di antara sifat fi'liyah ada yang bisa dijangkau oleh akal, namanya sifat fi'liyah aqliyah. Contohnya apa? Contohnya menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Ada dalil, maka akal mampu menjangkaunya, karena segala apa yang ada di alam semesta ini yang bisa kita jangkau dengan panca indera adalah dalil bahwa si Allah menciptakannya. Ini sifat-sifat Allah. Kemudian di sini Ibnu Qudamah membawakan tentang ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat dzatiyah maupun fi'liyah. Ya, baca. Famimma jaa min ayatis sifat qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa qawluhu subhanahu wa jaa rabbuk wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah wa qawluhu ta'ala fil kuffar ghadiballahu alaihim wa qawluhu ta'ala ittabi'u ma asqatallah wa qawluhu ta'ala aridallahu ni'atahum Ittaba'u. Baik. Di sini Ibnu Qudamah membawakan ayat-ayat berkaitan fi'liyah maupun sifat fi'liyah. Beliau meletakkan bagaimana konsep berakidah terhadap ayat-ayat sifat. Beliau membawakan dalilnya. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa yabqa wajhu rabbika. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita imani sebagaimana Allah kabarkan bahwa Allah memiliki wajah. Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika. Ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah memalikan sifat wajah ini kepada dzat. Mereka katakan apa? Yang dimaksudkan bukan wajah tapi dzat. Mengatakan bahwasanya di sini penetapan terdapat padanya penetapan sifat wajah, dan sifat tidak mungkin tegak kecuali bersama dengan dzat. Maka Ahlus Sunnah menetapkan dzat bersama dengan sifatnya. Karena sifat tidak mungkin ada kecuali dengan adanya dzat. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Wajah datang dalam bahasa Arab, wajah ya wajah ma'ruf. Maka diimani sebagaimana adanya tanpa diselewengkan maknanya. Wa qaulu subhanahu, juga firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya Allah terbentang. Allah kabarkan Allah memiliki dua tangan. Yadahu datang dalam bahasa Arab. Artinya diketahui dalam bahasa Arab ya tangan ya tangan dalam bahasa kita. Maka diimani sebagaimana adanya. Tapi prinsip di sisi Ahli Sunnah kayaknya menetapkan tanpa memisalkan dan menafikan atau meniadakan. Tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluknya. Wa qaulu ta'ala ikhbaran an Isa, begitu pula sifat nafs. Allah katakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Menghikayatkan tentang ucapan Nabi Isa, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nafs di sini yaitu isbat sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wajah, yaitu sifat yang tegak dengan dzatnya. Sifat yang pasti tegak dengan dzatnya. Dan ini pilihan dari disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Itu isbat sifat nafs bagi Allah.
Wa qaulu subhanahu wa jaa rabbuka. Apa nafs itu? Nafs itu apa? Hah? Apa? Nafs. Jiwa atau Hah? jiwa atau diri ya? Jiwa. Hah? Ada sifatun nafs. Intinya sifat yang tegak dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Sebagian ulama yang lain, Ibnu Taimiyah memandang nafs di sini yang dimaksudkan dengannya adalah zat. Zat yang tersifati dengan sifat. Jadi bukan sifat tersendiri. Di sana ada zat, di sana ada sifat nafs. Kalau Ibnu Khuzaimah memandang bahwa nafs ini sifat. Sifatun nafs yang tegak dengan zat. Tapi Ibnu Taimiyah memandang bahwa sifatun nafs bukan sifat tapi zat yang tersifati dengan sifat. Zat yang bersifat begitu. Cuman yang dirajahkan bahwa nafs adalah sifat yang tegak dengan zat. Sifat itu tidak boleh. Berdoa dengan sifat itu tidak dikatakan ya nafsu atau ya rahmah dari sifat Allah, ya rahmat Allah. Ini tidak boleh. Zat. Nah, maka sebagaimana dikatakan tidak boleh dikatakan ya nafs, berarti nafs adalah sifat yang berdiri sendiri, yang tegak dengan zat. Dia bukan zat itu sendiri. Kita imani sebagaimana adanya. Allah, Nabi Isa, seorang nabi, lebih tahu tentang bagaimana mengungkapkan tentang Rabb-Nya. La a'lamu ma fi nafsika. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, pada jiwamu, dirimu. Nah, seperti itu. Yang jelas laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala rabbuka. Begitu pula sifat maji, datang, Allah datang. Bagaimana adanya sifat perbuatan Allah? Allah melakukan perbuatan datang. Nah, wa jaa rabbuka, diimani sebagaimana adanya. Wa qaulu ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menanti kecuali sampai datangnya Allah. Ityan, sifat datang. Allah datang. Wa qaulu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu, sifat ridha. Allah ridha kepada makhluknya. Kita imani bahwa Allah ridha. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Isbat sifat cinta, bahwasanya Allah itu mencintai siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Ahli bidah dari kalangan Asy'ariyah menafikan ini. Yang dimaksudkan bukan cinta tapi adalah kehendak untuk memberikan pahala. Kalau Mu'tazilah menafsirkan bahwa saya cinta di sini adalah makhluk. Maksudnya yuhibbuhum, Allah menciptakan pahala untuk makhluknya. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah menetapkan sifat mahabbah sesuai dengan kesempurnaan. Cintai siapa saja yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Dan tidaklah melazimkan kecondongan hati terhadap yang dicintai. Asy'ariyah ketika menafikan sifat cinta, mereka beranalogi kalau Allah cinta berarti Allah terbawa perasaan. Namanya orang cinta, jatuh cinta seperti apa? Tertambat hatinya kepada yang dicintai. Berarti kalah kan posisinya. Karena jatuh hati namanya. Terbawa yang dicintai. Allah Maha berdiri sendiri, Maha kuat. Tidak butuh yang demikian itu. Makanya termasuk dari kelemahan makhluk, ya makhluk diberi rasa cinta, kecondongan. Yang tadinya dia bebas, tidak tertaklukkan. Ketika dia telah mencintai sesuatu, maka hatinya terjajah dan beralih condong kepada sesuatu yang dicintai itu. Nah, karena analoginya seperti itu, mereka menolaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang demikian itu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalau konsepnya demikian jelas tidak mungkin. Tapi kami ahli sunnah menetapkan sifat mahabbah sesuai dengan tekstual yang ada dalam Al-Quran. Tentunya kecintaan yang bersih dari kecondongan dan intervensi atau intimidasi siapapun.
Nah, Allah berkehendak untuk melakukan mencintai siapa saja yang Allah kehendaki. Kecintaan yang tidak semisal dengan kecintaan makhluk. Wa qauluhu ta'ala fil kuffar, Allah juga berkata tentang orang-orang kafir, ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Ghadib, isbat menetapkan sifat marah. Ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah memalingkan makna marah di sini dengan hukuman. Maksudnya apa? Allah ingin menghukum mereka. Bukan marah, Allah tidak memiliki sifat marah. Kenapa katanya mereka? Karena marah itu adalah sebuah bentuk dari tekanan darah yang melonjak kemudian menimbulkan ekspresi emosi. Namanya emosi kan naik pitam namanya kan. Berarti tekanan darah naik sehingga berefek emosi, marah. Nah, mereka menganalogikan selalu mengkiaskannya dengan makhluk. Makanya nggak pernah konsep. Karena mereka mengkiaskannya dengan makhluk. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah mengkhabarkan Allah marah, bukan, maka kita tetapkan sebagaimana adanya Allah mengkhabarkannya dengan kaidah tidak semisal dengan makhluknya. Sederhana saja dalam mengimani tauhid asma wa sifat. Ghadiballahu alaihim, Allah marah, Allah murka, selesai. Wa qaulu ta'ala ittaba'u ma askhatallah, mereka memperturutkan apa yang membuat Allah murka. Penetapan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu karihullah, Allah tidak suka, Allah benci. Ini isbat sifat al-kur, sifat ketidaksukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana adanya tekstualnya di dalam Al-Qur'an. Wa minas sunnah qauluhu ta'ala, qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan Allah turun setiap malam ke langit dunia, turun. Perbuatan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana adanya Allah turun. Nabi SAW berkata dengan bahasa Arab yang jelas dan gamblang, lugas dan tegas, Allah turun. Adapun ahlul bidah mentakwilnya, menyelewengkannya dengan mengatakan bukan Allah, tapi rahmatnya Allah, malaikatnya Allah, perintahnya Allah, begitu mereka takwilkan. Padahal apa yang menghalangi Nabi untuk mengatakan yanzilu amru rabbina, tanzilu malaikatu rabbina atau rahmatu rabbina? Apa yang menghalangi beliau untuk menyatakan demikian? Tapi ketika Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna, perbuatan itu disandarkan kepada fa'ilnya, yaitu Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Maka ahli sunnah menetapkan sebagai Allah turun, ya turun. Terus bagaimana turunnya? Wallahu ta'ala alam bagaimananya. Kamu tidak dibebani untuk mengimajinasikan bagaimananya. Tekstualnya mudah saja, Allah turun, ya sudah Allah turun. Apakah melazimkan berarti Allah ada di bawah sementara langit ada di atasnya? Tidak ada kelaziman yang demikian. Sifat Allah Subhanahu wa taala tetap maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Turunnya Allah ke langit dunia tidaklah melazimkan ada di sana dari makhluknya yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa konsepnya? Allah taala alam, Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, maka Allah pula lah yang maha bertindak bagaimana saja Allah kehendaki. Yang jelas prinsip ahli sunnah wal jamaah tanpa perlu memberat-beratkan, kita imani sebagaimana adanya. Yang jelas turunnya Allah tidak semisal turunnya makhluk. Selesai. Wa qauluhu ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah. Sifat ajib, sifat takjub. Allah katakan, Nabi SAW mengkabarkan, Rabbmu itu merasa takjub dari seorang pemuda yang tidak punya hasrat, hawa nafsu. Namanya pemuda, darah muda, jiwa muda ini selalu bergejolak, senang memperturutkan syahwat dan kesenangan, banyak main, banyak bersenang-senang. Ini pemuda pada umumnya. Maka Nabi mengatakan orang rasa takjub dari seorang pemuda yang keluar dari tren kebiasaan ini. Takjub di sini bukanlah menafikan ilmu. Allah Maha tahu tentang segala sesuatunya. Tapi takjub di sini disebabkan karena sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka sesuatu yang di luar kebiasaan itu dikatakan dalam bahasa Arab terkadang sebagai sebuah ketakjuban. Jadi isbat menetapkan sifat takjub bagi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berikutnya qauluhu yadhhakullahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Nabi mengkabarkan Allah tertawa. Yadhaku bahasa Arab. Jelas, fasih, gamblang. Yadhaku tertawa. Disadarkan kepada Allah, Allah tertawa. Nabi yang mengatakan tersebut, memilih kata tersebut. Allah tertawa mendapati dua laki-laki yang surga, karena di akhirat mereka saling beradu argumen. Kamu kan yang bunuh saya, bagaimana bisa kamu masuk surga? Dijelaskan bahwasanya setelah membunuh tersebut hidayah kepada Islam, sama-sama berislam dan mati di atas Islam. Menetapkan sifat Allah tertawa. Bagaimana tertawanya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas kita ahli sunnah mengimani sebagaimana adanya tanpa kita selewengkan maknanya atau tanpa kita permisalkan dengan makhluk. Fahada wa man bahahu mimma sahha sanaduhu wa udila rawatuhu nuqduhu wa la najhaduhu. Ini prinsip terakhir disebutkan oleh Ibnu Qudamah sebelum kita akhiri. Yang semisal ini dari ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan sifat, dari apa saja yang telah sahih sanadnya dan para perawinya, periwayatnya itu adalah orang-orang yang kredibel, maka kalau demikian nu'minu bihi, kita beriman dengannya, keimanan secara total tanpa keraguan sedikit pun. Wala narudduhu, tidak pula kita tolak, wala najhaduhu, tidak pula kita ingkari, wala nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu dhahirahu, tidak pula kita takwilkan, kita selewengkan dengan takwilan yang menyelisih tekstual dhahirnya. Apa sih tekstual dhahir itu? Namanya tekstual dhahir. Kalau dikatakan ya tangan dalam bahasa artinya itu. Kalau dikatakan kepada makna yang lain, ini menyelisih tekstual dhahir. Kita imani sebagaimana adanya tanpa memalingkannya dari tekstual yang menyelisihi dhahir. Wala nusyabbihuhu bisifatil makhluqin, tapi kita juga tidak mensifati Allah, mempermisalkan Allah, menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Kaidahnya isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til, menetapkan tanpa memisalkan dan mensucikan tanpa meniadakan dari sifat. Wala simatil muhdatsin, tidak pula kita serupakan Allah dengan karakteristik makhluk. Wa na'lamu anna Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadir. Kita tahu pada prinsipnya, pastinya Allah tidak memiliki serupa dan tandingan padanya. Allah pertegas yang demikian, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Semisal dengannya dan dia Maha melihat, lagi Maha mendengar, bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa kullu ma tukhayyala fi adh-dhihni aw khatara bil bal fallahu ta'ala bi khilafihi. Setiap apa yang terbesit dalam benak, terkhayalkan dalam pikiran, pasti Allah dengan apa yang ada dalam pikiran tersebut. Tidak bisa dijangkau dan jelas Maha sempurna dengan kesempurnaannya. Ini prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid asma dan sifat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.